Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di Jaga Channel. Di video kita kali ini kita bakal ngobrol lagi dimana suatu perkembangan zaman sekarang itu semakin canggih guys. Nah oleh karena itu kita pun terus mengetahui informasi apa serta zaman dulu dengan sekarang itu sangat jauh berbeda. Tapi kali ini kita fokus mengenai informasi zaman dulu, bahwa di zaman dulu itu ternyata banyak hal-hal orang-orang milenial kayak kita ini nggak ada yang tahu. Dan oleh karena itu hari ini kita bakal ingin mencari tahunya seperti apa. Check it out. Oh ya guys, kalau ada waktu juga dan kami untuk berusaha untuk mengupload video lagi guys. Next, di samping kanan saya ini ada teman-teman yang bagus, yang mempunyai otak yang sangat cerdas sekali. Walaupun mereka masih sekolah, tetapi mereka sangat perfect sekali pengetahuannya di ujung tanduk, maksudnya di luar kepala. Smart banget ya kan. Thank you Brother buat Jason dan brother. Brother tahu. Oke, terima kasih Bro udah datang di Jaga Channel. Ya bro, terima kasih telah mengundang kita bro. Iya bro. Nah, ini sangat populer sekali bahwa ternyata zaman dulu itu ada bukti peradaban yang membuat anak muda zaman sekarang tercengang guys. Nah, yaitu teknologi zaman dulu. Apa aja tuh? Apa aja tuh? Jadi teknologi itu adalah suatu alat yang sudah ada di zaman dulu dan kita juga nggak tahu ya. Oleh karena itu sama-sama kita carinya. Nah, tapi kita didefinisikan dulu apa itu teknologi. Nah, teknologi zaman dulu didefinisikan sebagai kata kerajinan tangan atau keterampilan, bahkan seiring perjalanan dijadikan sebagai dasar ilmu, hingga muncul makna bahwa teknologi adalah aplikasi ilmu pengetahuan untuk seni yang berguna. Dari perspektif sejarah, para filsuf teknologi zaman dulu sepakat bahwa ada dua fase teknologi, yaitu fase kerajinan dan fase ilmiah modern. Nah, kini seluruh penemuan teknologi zaman dulu menjadi struktur pemikiran lantas menciptakan ide cemerlang untuk cikal bakal teknologi yang baru sedikit hebat. Nah, berikut merupakan teknologi zaman dulu, bukti peradaban yang bikin generasi kita semua tercengang. 1. Baterai versi kuno dari Baghdad. Jadi baterai itu ternyata ada baterai zaman dulu. Iya. Baterai zaman dulu itu tapi dengan versi yang berbeda nih, versi Baghdad. Nah, jadi sebuah penemuan teknologi zaman dulu yang kontroversi pertama ialah baterai versi kuno yang ditemukan di Baghdad, Irak. Baterai Baghdad ini dikenal sebagai juga sebagai baterai Parthia. Jadi teman brother ini ternyata teknologi yang dulu tidak dikenal yaitu baterai itu sudah ada zaman dulu. Oh, baterai itu berarti sudah dari lama ya? Pak? Sudah ada dari lama. Gimana menurut brother? Menurut saya sudah berusia 2000 tahun lebih kayaknya. 2000 tahun lebih. Terus ditemukan 1983. Ditemukan baterai itu oleh seorang arkeolog Jerman di Kujut Rabu, Baghdad. Oh, berarti baterai ini memang sudah ada sejak tahun 2000-an. Sudah ada, dan itu sudah ditemukan oleh seorang tokoh arkeolog yang berada di Baghdad waktu itu. Kalau ini berasal dari Jerman gitu ya? Iya, dari Jerman. Oke. Ada menurut brother gimana ini brother? Baterai ini mungkin terbuat dari apa gitu? Baterai ini ya terbuat dari toples tanah liat yang di dalamnya terdapat silinder, tembaga dan juga batang besi. Kemudian
tuang Panas. kemudian tuangkan asam lemah ke dalam toples seperti cuka atau bahkan jus anggur. Oh jadi seperti itu ya. Memang ternyata di dalam pembuatannya ini ada banyak kombinasi ya. Iya. Ada banyak kombinasi tersebut yang menyebabkan baterai itu menghasilkan sekitar 1 volt listrik. Jadi di dalam baterai itu ada listriknya. Tekanan listrik itu sekitar 1 volt. Ya, meski belum diketahui secara pasti mengapa teknologi zaman dulu ini dibutuhkan. Faktanya hingga saat ini para filsuf, para arkeolog hanya menemukan 1 baterai. Baterai apa tuh? Baterai titit. Hah? Baterai apa? Baterai titit. Baterai titik. Mana? Oke, habis itu telegraf, cikal, bakal, telepon. Itu yang kedua. Iya, itu kedua. Nah, ada apa nih sama telegram cikal bakal telepon ini? Telegram. Oh ya, sebelum adanya perangkat telepon, orang zaman dulu menggunakan surat dan burung sebagai pengantar pesan hingga perabatan manusia di tahun 1837. Seorang bernama Samuel Finlay Breese Morris menciptakan alat untuk mengirimkan pesan dari jarak jauh. Wow, ini bagus sekali guys. Ternyata zaman dulu itu sudah ada telegram. Nah sebelum itu tadi katanya ada seekor burung unta. Burung doang. Burung, nggak tahu burung apa tuh. Sepertinya burung putih. Burung merpati. Iya, berarti kalau burung putih berarti kebanyakan yang identik dengan burung putih berarti burung merpati. Bung Tao, silakan melanjutkan. Mungkin ada burung-burung apa gitu? Burung manusia. Nggak ada. Jadi Ya Perindo. burung perindu. Oh iya, perindu juga punya burung. Bentar, emang perindu punya Lambangnya? oh Itu apa ya? burung ya juga sih. Ini berarti ada yang positif nih dari zaman dulu ini mengenai mengantar surat tadi, yaitu orang-orang zaman dulu itu ternyata menggunakan media, yaitu makhluk hidup untuk mengantar surat itu. Iya, benar. Salah satunya burung tadi. Wow, ini sangat canggih sekali. Nah, kira-kira menurut brother, burung ini diperlengkapi apa sih sehingga dia bisa terbang ke suatu sasaran yang tepat ya? Sepertinya tuh ya, yang kayak kuda sampingnya itu, Oh gitu. tapi dia lebih kecil. Aha. Sepertinya untuk taruh surat. Oh, Sepertinya kayak gitu ya. oh gitu ya. Ya. Gimana menurut brother? Kenapa? Kira-kira apa yang diperlengkapi ke burung ini sehingga dia bisa mengirim pesan? Apa yang Diperlengkapi apa yang manusia perlengkapi sama burung ini sehingga pesan yang akan disampaikan ke orang yang tuju tercapai gitu. Sehingga dia bisa mengirim pesan. Yang diperlengkapi yaitu adalah alat-alat untuk membuat surat itu aman. Karena kan burung menggunakan apa ini kaki untuk mencekam ya. Kaki. Kalau kakinya lepas kan suratnya bisa jatuh. Yaitu sepertinya ditali atau diapain lah supaya aman. Oh gitu ya, berarti diikat gitu. Iya. Lah, tapi kan ada burung yang nggak punya kaki. Burung apa tuh? Hei. Oh iya. Burung apa kan? Oh bukan itu. Burung unta. Iya, burung unta. Burung unta kan unta kan ada kaki. Burung kan ada kaki sih, oh. Oh iya ya. Kemana tadi pembahasannya? Burung. Burung lah ya. Ya. Burung yang udah dipotong kakinya. Masa burung dipotong kakinya? Iya dipotong helmnya.
burung tadi ini menarik sekali nih. Nah, tapi kan zaman dulu nggak ada map. Ya kita tanya ke Bro Tao saja. Nah, zaman dulu nggak ada Kita map. tanya ke yang punya Channel. YouTube. Nah, kalau menurut saya sih mungkin ya burung ini memang sudah dilatih diterbang ke suatu alamat tertentu, ke A mengirim surat ke B gitu, supaya lama kelamaan kalau udah besar sehingga akhirnya dia nggak salah sasaran mungkin Iya bisa jadi sih. dengan adanya latihan itu gitu ya. Iya. Dari wow, ini bagus sekali nih media ini, jadi menggunakan menggunakan burung untuk mengantar surat. Itu di tahun berapa tuh ya? Kira-kira di tahun 1800-an. 1800-an ya, sampai 1900-an. Nah, kira-kira selama peradaban manusia ini berkembang canggih, itu awal dari apa ya kira-kira? Berkembang kian canggih dari yang awalnya hanya digunakan dengan jarak maksimal beberapa kilometer saja, kemudian pengembangannya dengan menggunakan peralatan relay dan stasiun transit agar jarak lebih jauh lagi. Oh gitu ya, surat yang diantar oleh burung tadi. Tapi ada katanya nih, ini sebuah sebuah kata-kata gitu ya. Ketika ada berita hoax, ada dibilang kabar burung katanya. Emangnya burung membawa kabar? Burung membawa kabar, memang dia bisa ngomong. Iya kan, katanya kabar burung katanya. Itu baru kabar burung gitu. Mungkin dia mau bilang kabar buruk, terus bilangnya burung, bisa jadi ya. Oh, berarti kabar burung ini bukan kabar burung asli, Iya. tapi melainkan kabar buruk gitu. Sepertinya loh. Oh gitu ya. Gimana menurut Berada? Ya, Kabar burung ini pernah dengar kan, kabar burung kata orang. Nah, kalau kabar burung menurut Berada apa ini? kabar burung. Kabar buruk. Iya. Kenapa dibilang kabar buruk? Kabar buruk itu Kabar buruk itu maksudnya apa sih? suatu kabar yang sedih bisa, atau yang tidak diinginkan lah. Kecelakaan, Iya, dan lain-lain. jatuh dari pohon cabe. Iya. Pohon cabai emang gede. Dari yang ketiga ini, mekanisme antiktere. Nah, yaitu ide komputer. Jadi teknologi zaman dulu yang tak kalah mencengangkan ialah pertama kali ditemukan oleh mekanisme antiktere. Pertemuan kuno ini ditemukan sekitar tahun 1901 di pulau kecil, yaitu di Yunani tepatnya. Tertimbun di sana reruntuhan yang tenggelam di reruntuhan itu. Nah, para penyelam menemukan artefak yang diawetkan dengan indahnya berusia hampir 2200-an. Awalnya menyangka sebagai batu dengan tambang jamur. Jadi media seperti ini, seperti teknologi komputer ini juga sudah ditemukan dulu, bro. Ngeri kan? Komputer udah dari dulu berarti. Iya. Analog komputer, ide analog komputer. Berarti kalau ide analog komputer apa tuh? Kalau sekarang disebutnya apa? PC. CPU. CPU kan otak komputer. Terus saya tidak tahu tentang Pokoknya komputer. itulah analognya, berarti bisa dibilang layarnya apa tuh? Monitor dan alat-alat membantu untuk menghidupkan komputer. Oke ya, berarti itu zaman dulu itu sangat sudah ada hal yang seperti itu. Nah, teman-teman, ini sangat menarik nih. Tapi kita ketahui nih, komputer itu sudah ada zaman dulu ternyata ya. Komputer itu apa sih, bro?
komputer itu ya bro, dulunya tuh diberi nama baca bro, susah bro. Yang mana bro? Bro. Mulanya Baghdad bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine 0 dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Wow, ini sangat keren sekali ya. Reference engine ini ternyata akan dihasilkan pertama kali muncul di dunia. Iya. Pertama kali muncul di dunia. Kira-kira apa ya? Ada sejarah komputer Iya, menurut brother? Oh, komputer generasi pertama tuh ya brother, Iya. ditemukan 1940 sampai 1959. Itu komputer generasi pertama. Iya. Generasi kedua? Dari 1959 sampai 1965. Oke, ada generasi ketiga lagi nggak? Oh ada brother, 1965 sampai 1970. Generasi keempat ada? Ada, dimulai dari tahun 1970. Itu munculnya itu. Iya. Generasi kelima ada juga? Buku terkait materi terkait pakaian adat. Oh, itu ya. Memang sangat bagus sekali ya mengenai komputer ini. Ternyata punya sejarah arkeolog yang dari zaman dulu sampai sekarang ini. Ternyata sudah ada. Kenapa kita jadi bahas komputer ya? Karena ini Oh iya ya. kita lanjut aja ya. Oke, Be. Nah, ayo. Keempat, supaya tidak kelamaan brother. Biar Bung tahu saja, tahu yang menceritakan. Oke. Karena dia dari Jadi tadi diam. selain komputer ada mungkin di nomor-nomor berikutnya selain komputer teknologi zaman dulu berada? Aduh, mantap banget gue. Ya, yang selanjutnya itu adalah Malah. detektor. Yang nomor 4 atau selanjutnya adalah detektor gempa kuno atau yang disebut kamu nanya Hong Feng Didong Yi. Itu adalah setiap peradaban manusia, bahkan hampir setiap tahunnya teknologi pendeteksi gempa semakin maju. Sejumlah ramalan dipercaya serta teknologi zaman dulu untuk mendeteksi bencana alam sebelum terjadi demi menyelamatkan banyak nyawa. Detektor gempa dari Tiongkok yang bernama Hong Feng Didong Yi ini berasal dari sekitar 2000 tahun yang lalu. Buset, udah lama banget. Bentar. Ini tadi itu detektor itu gunanya untuk apa sih? Gunanya itu untuk mendeteksi bencana alam berupa gempa dan lain-lain lah. Aduh, ada gempa. Wow. Oh, keren ada. Berarti itu dari Tiongkok atau China. yang menciptakan itu. Iya, 2000 tahun yang lalu. Masih banyak sekali ya. Terus Yang kelima ada Betamax atau Pertamax bukan ya? Atau juga Betamax dan VHS. Kalau Pertamax bukan, itu yang enggak subsidi. Pertamax ini apa sih sebenarnya berada? Bukan Pertamax, tapi Yes. Betamax. Oh, Pertamax ini apa ya? Sama seru. Betamax itu adalah sebuah kaset untuk memutar film atau video yang berbentuk kotak. Itu tahun berapa itu? Itu kira-kira 1975. Iya, kira-kira di tahun-tahun itu ya ternyata Iya. sudah dirilis kaset maksudnya diciptakan kaset. Iya betul. Nama yaitu adalah ada negatif film untuk foto. Ini saya dulu punya kayak gini nih.
Ini foto-foto nanti diputar. Bahkan saya sekarang punya, tapi nggak ada fotonya cuma itu. Oh gitu. Ya, negatif film ini adalah termasuk teknologi zaman dulu yang perlahan mulai asing bagi generasi sekarang karena sudah tidak digunakan lagi sekarang. Oh gitu. Iya, Itu sebenarnya fungsinya untuk apa, Bro? fungsinya ini untuk memutar foto mungkin. Mengangkat foto gulungan seperti itu ya. Iya. Sepertinya sudah habis. Wow, ini sangat bagus sekali di mana kita sudah mengetahui begitu banyak teknologi zaman dulu yang sebenarnya kita generasi muda ini nggak mengetahuinya. Dan itu sangat penting teman-teman semuanya. Dengan adanya teknologi zaman sekarang kita manfaatkan untuk mengetahui apa-apa teknologi zaman dulu yang belum pernah kita ketahui. Jadi kita manfaatkan kayak apa yang kita manfaatkan zaman sekarang, brother. Iya brother. Yang mau minta mungkin zaman sekarang mungkin nanti ya guys. Oh iya. Iya. Bagaimana cara kita ini mengetahui teknologi zaman dulu? Dengan melihat Google kita semua tahu. Oh iya, melihat Google ya. Jadi kira-kira melihat apa lagi selain Google, brother? Internet. Internet sama sekali. Iya, maksudnya kira-kira ada yang dibaca, Museum atau koran mungkin. koran-koran, buku, Cek museum. ya, dengan cerita-cerita apa segala macam ya. Boleh. Jadi mungkin ada saran dari brother? Iya. Saran dari saya jangan lupa teknologi zaman dulu walau kita masih di zaman sekarang. Wow, brother? Jangan lupakanlah teknologi zaman dulu karena suatu saat itu bisa ngebantu. Bisa membantu kita pada saat kita tidak punya bantuan. Iya. Wow, nggak ada yang bantu aku. Wah, ada teknologi zaman dulu gitu. Dijual Tidak. juga mahal. Kalau kita jual juga mahal tapi korektor yang membeli. Mahal sekali. Oke guys, jadi itu teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada, baik siapapun kita, jangan pernah kita melupakan teknologi zaman dulu. Ya mentang-mentang ini teknologi sudah mulai canggih di zaman 2023 ini, masih banyak teknologi yang canggih, tapi bukan itu. Yang kita perlu ketahui bahwa teknologi zaman dulu itu sangat banyak manfaatnya. Bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu hal yang berguna kayak komputer di tahun yang pertama, tahun yang ketiga itu sangat bagus kalau kita mengetahuinya. Ada komputer, baterai dan segala macam. Dan dah itu aja kali ya. Ya enggak? Iya bro. Oke guys, terima kasih udah menyaksikan video ini dan sampai di sini video Jaga Channel di pembahasan kita kali ini yaitu mengenai teknologi zaman dulu ya. Dah, itu aja kali ya. Iya. Mantap. See you next time. Bye. Bye bye. Bye. Bye.